Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah menjaga memelihara hidup kita sampai saat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah Bapa di sorga terus melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Selidikilah aku, ya dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami datang di hadapan Bapa dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sampai detik ini begitu sempurna. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan tubuh yang baru sampai saat ini. Kami bersyukur ya Bapa. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami ya Allah. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh karenanya ya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur 139, kita baca ayat 23 dan ayat 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ini artinya kita sedang diajar oleh firman Tuhan supaya kita mau memeriksa hati dan pikiran kita, bahkan segenap kehidupan kita. Kita mau memeriksanya dengan jujur. Artinya setiap saat kita harus memeriksa segenap gerak kehidupan kita. Apakah itu perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, sifat kita, karakter kita, bahkan sampai perbuatan-perbuatan kita yang sebenarnya itu merupakan kelicikan-kelicikan hati kita yang selama ini kita lakukan. Tetapi kita tidak mau peduli apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau tidak. Saudaraku, oleh sebab itu kalau firman Tuhan katakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ini artinya kita mau berkata kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Sebab Engkau Allah yang Maha Tahu. Segala sesuatu yang hamba perbuat, apa yang hamba pikirkan, apa yang hamba ucapkan, semua itu nyata di hadapan-Mu. Saudaraku, kita harus jujur berkata demikian di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita harus bersedia diperiksa oleh Tuhan setiap saat, supaya ketika kita menemukan ternyata masih ada kelicikan-kelicikan hati, ketidaktulusan di dalam hati kita, apapun bentuknya, segala sesuatu yang tidak tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, kita mau membereskan itu. Saya ulang sekali lagi, kita mau membereskan itu. Karena kalau kita terus menjaga hati kita, tetap ada di dalam kesucian, tetap ada di dalam kekudusan, tetap ada di dalam kebenaran, itu artinya
kita mau menyediakan bejana hati kita ini, ruang hati kita ini hanya diisi oleh Tuhan saja dan bukan yang lain. Perhatikan itu saudaraku, karena kalau ruang hati kita ini masih diisi dengan kelicikan-kelicikan keinginan hati untuk menikmati apapun yang kita anggap itu menyenangkan bagi kita, menyukakan hati kita, bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita, dan kita menikmati itu, maka sesungguhnya kita tidak pernah memberikan kesempatan bagi Allah untuk menguasai segenap hidup kita, bahkan bertakhta di dalam hati kita. Dengan demikian, kalau Allah tidak berdiam di dalam kehidupan kita, Allah tidak mendapat tempat di dalam ruang hati kita, itu berarti kita telah memberikan ruang hati kita sebagai pangkalan kuasa kegelapan yang menguasai hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apakah itu sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, gerak pikiran kita, dapat dipastikan semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini sesungguhnya akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita. Kenapa saya katakan akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita? Dan tentu bahaya yang saya maksudkan di sini adalah bahaya untuk kehidupan kita di kekekalan. Mari kita sadari saudaraku, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Masa hidup kita di dunia ini terbatas. Suatu saat nanti perjalanan hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Saya katakan sekali lagi, perjalanan hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Dan sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari saat ini kita sedang berjalan menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi kalau firman Tuhan katakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya kita harus benar-benar memperhatikan arah hidup kita. Karena saat ini sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita harus menyadari setiap detik waktu hidup yang kita lalui, setiap menit yang kita lalui, setiap jam yang kita lalui, setiap hari yang kita lalui, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun-tahun hidup yang kita lalui, itu sedang menggiring kita berjalan menuju kekekalan. Perhatikan ini. Kenapa demikian? Karena tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Bahkan belum tentu kita bisa bertahan hidup 100 tahun atau 120 tahun di dunia ini. Belum tentu saudaraku. Sebab kita harus percaya kepada apa yang sudah firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan masa hidup kita di dunia ini 70 tahun. Kalau kita kuat paling-paling 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini artinya sama sekali sudah tidak ada lagi kesenangan hidup yang bisa kita nikmati saudaraku. Nah, oleh sebab itu, mari kita sadar, kita buka hati kita kepada Tuhan, kita jujur berkata, ya Bapa selidiki hatiku, tidak ada sesuatu yang kusembunyikan di hadapan-Mu, sebab saat ini hamba hanya mau mengarahkan fokus hidupku hanya tertuju kepada kerajaan-Mu. Kita harus memikirkan kekekalan lebih daripada apapun saudaraku. Artinya saat ini kalau kita sadar tidak selamanya kita hidup di dunia ini, lalu kita mau mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada kehidupan kekal, itu artinya
kita mencintai hidup yang sesungguhnya. Itu artinya kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Lebih daripada apapun, saudaraku, kerinduan hati seperti inilah yang akan membuat kita bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara perhatikan itu. Jadi saat ini kita harus berani untuk mengosongkan bejana hati kita dari setiap keinginan diri yang terus merangsang kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kalau kita tidak mau mengosongkan bejana hati kita dari keinginan-keinginan diri untuk menikmati dunia ini, dapat dipastikan kita tidak pernah merindukan Tuhan. Dan orang yang tidak pernah merindukan Tuhan sejak berada di dunia ini, ia juga tidak akan pernah diterima oleh Tuhan ketika nanti berada di kekekalan. Kenapa demikian? Karena Allah Bapa di sorga juga tidak akan pernah mengenal orang yang selama di dunia ini tidak mau sungguh-sungguh mencari Dia, tidak mau sungguh-sungguh membuka hati bagi Dia, tidak mau sungguh-sungguh menyediakan ruang hatinya hanya untuk ditempati oleh Tuhan saja. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau firman Tuhan katakan, selidikilah hatiku ya Allah, kita harus membuka hati kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus berkata, ya Bapa, hamba-Mu berjalan hanya di jalan-Mu. Roh Kudus Tuhan, tolong hamba, peganglah tanganku, pimpinlah hamba terus untuk hidup di dalam kebenaran, dan hamba-Mu terus berjalan sampai nanti hamba berada di rumah Bapa di sorga, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya. Saudara ingat, orang yang tidak mau berjalan dengan Tuhan sejak di dunia ini, dia tidak akan diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami harus jujur memeriksa keberadaan hidup kami, memeriksa hati kami. Tuhan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Saat ini kami disadarkan oleh firman-Mu, dan kami mau mematikan setiap keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami hanya mau menyediakan ruang hati kami hanya untuk Tuhan saja dan bukan yang lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.